Tuhan berfirman, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Artinya di dalam kepercayaan Tuhan dengan penglihatan yang dimaksudkan di sini adalah engkau, kita. Jika bisa memikirkan tentang Dia, sesungguhnya kita sedang bergaul intim dengan Dia. Tuhan ingin bergaul. Kesukaan Tuhan cuma satu. Dia ingin mendapatkan Anda dan saya. Membangun keintiman. Henok membangun keintiman dengan Tuhan. Dan dia dibebaskan dari hukum kehidupan. Alkitab katakan dia diangkat bersama dengan Bapa di surga. Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Bencana datang dia diluputkan. Dan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan tercatat di dalam Alkitab. Dan semuanya itu memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan yang Anda dan saya sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang dekat, sedekat nafas kita. Firman Tuhan membentuk kehidupan kita. Firman Tuhan membentuk diri kita. Tetapi roh Tuhan menghidupkan kita supaya kita serupa dengan Tuhan. Bapa, saatnya kami dengarkan firman-Mu. Saatnya kami membutuhkan firman-Mu, Bapa. Berbicaralah kepada kami, Bapa. Ketika Engkau berbicara, pikiran kami terbuka. Roh Kudus menerobos masuk ke dalam hati kami. Mengubah hidup kami. Untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah kehidupan. Berbagai tantangan ada di depan. Kelengkapan pelindungan nyata dari Tuhan bagi kami berjalan di dalamnya. Kendati pun ada kesedihan yang begitu mencekam. Tapi ada sukacita yang begitu terbuka bagi kami yang percaya. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu atas hamba-Mu. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Berkati semua keberadaan kami. Yang hadir maupun yang tidak sempat hadir bersama melalui live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Seluruh kelengkapan ibadah Tuhan berkati. Kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bercakap katakan, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanan. Happy New Year. Karena ini baru berapa hari. Satu sama lain belum saling sapa. Dan bilang sama samping kiri kananmu, senang saya bisa duduk dengan Anda hari ini. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Iya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk praise and worship. Bapak Ibu, kita mengawali 2026 ibadah pertama, minggu yang pertama di tempat ini. Tahun 2002 Tuhan memberikan mandat kepada saya untuk membawa jemaat Tuhan mengerti satu keadaan. Firman Tuhan akan menolong kita membuka pikiran kita. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Bukan sekedar hanya mengerti, tapi kita diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus yang akan
diam di dalam Anda dan saya untuk melakukannya, untuk menyatakan kerajaan Allah. 2026 maksud saya, ada banyak hamba Tuhan sepakat kami bahwa tahun ini adalah tahun untuk menyatakan kerajaan Allah. Melalui siapa? Ya melalui Bapak Ibu. Terkadang kita tidak tahu bahwa sesungguhnya kita punya kuasa. Itulah sebabnya firman Tuhan akan menolong kita untuk membuka pikiran kita, supaya kita paham bahwa sesungguhnya Tuhan tidak sekali-kali tinggalkan kita. Itu Alkitab katakan demikian. Tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan Anda dan saya. Bapak Ibu, malam ini izinkan saya ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan menolong kita membuka mindset kita. Itulah sebabnya open mind, ya. Biar Roh Kudus yang akan menerobos ke hati kita. Dia mendapatkan kita, dia menjamah kita, dia mengurapi kita, dia memperbaharui kita, sehingga jalan hidup kita mengerti kehendak Allah, apa yang Tuhan mau lakukan melalui Anda dan saya. Tidak cukup kalau cuma ngerti, tapi kita bisa eksekusikan. Dan Alkitab saya berkata demikian. Jikalau Roh Kudus sudah menguasai hati Anda dan saya, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, itu akan terjadi. Karena itu beberapa saat ini persiapkan diri benar-benar. Izinkan firman ini membuka pikiran kita. Topik hari ini adalah kesadaran menerima urapan baru. Kesadaran menerima urapan baru. Tahun baru kita perlu terima urapan baru. Bilang sama samping kiri kanan. Kesadaran menerima urapan baru. Siapa yang ingin diurapi Tuhan malam ini? Siapa? Semua mau diurapi Tuhan? Oke, kalau Anda lambaikan tangan, bisakah Anda berkata kepada samping kiri, kamu pasti akan diurapi. Kamu pasti akan diurapi. Keluar dari tempat ini, engkau menjadi orang yang baru. Generasi-generasi hidup baru. Menjadi sebuah gerakan generasi hidup baru. Menggoncangkan Pontianak. Tahun 2026. Bukan hanya menggoncangkan Pontianak, tapi melebar seluruh Kalimantan. Dari Kalimantan kita memberkati Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ada amin? Mari Bapak Ibu, ada beberapa firman Tuhan akan kita simak bersama. Satu perikop firman Tuhan dari Lukas pasal 15, 11 sampai 32. Ini merupakan satu kisah, perumpamaan, bukan peristiwa nyata. Tuhan membuat perumpamaan ini. Di dalam perumpamaan ini sesungguhnya Tuhan sedang menggambarkan kehidupan kekristenan dewasa ini. Jadi kalau kita membaca ini jangan langsung melihat peristiwa realitanya. Bukan, enggak, ini perumpamaan. Tetapi sebetulnya di dalam seluruh narasi yang dituliskan di dalam kisah ini, ia sedang berbicara tentang Anda dan saya. Jikalau kita memahami ini, pikiran kita terbuka. Dan ini bukan lagi menjadi perumpamaan. Dan ini menjadi realita. Roh yang Anda dan saya percaya, dia akan mendapatkan tempat di hati kita. Anda bisa bayangkan kalau roh Tuhan diam di dalam hati Anda dan saya. Jadi apa? Itulah sebabnya Samuel berkata, jikalau roh Tuhan berkuasa atas kamu, maka engkau akan berubah menjadi manusia lain. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, Anda perhatikan wajahnya, Anda perhatikan gerak-geriknya, beda. Beberapa hari ini Tuhan mengurapi secara khusus buat saya untuk memberitakan kebenaran ini, untuk menolong Bapak Ibu membuka pikiran. Sebetulnya
Tadi istri saya bilang, yang kayak saya kurang tidur. Iya, saya tahu. Dia suka terganggu juga karena saya sibuk terus di kamar. Saya dengar musik. Saya menyembah Tuhan. Ya pasti ganggu dia lah karena satu kamar kan. Kesibukan saya cuma satu. Untuk mendapatkan suatu message yang pure dari sorga. Buat apa? Membuka pikiran Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu pikiran terbuka, hatinya diubahkan oleh Roh Kudus. Maka seluruh kehidupan kita di sini akan berubah. Karena kehidupan ini bergantung kepada hati kita. Persoalan di dalam kehidupan itu hanya satu sebetulnya. Pikiran. Dunia ini bermasalah karena pikiran manusia yang bermasalah. Tiap waktu kita diperhadapkan begitu banyak berita-berita. Memang ada yang baik, tapi belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Yang benar hanya ada di dalam ini. Pertanyaan saya, berapa waktu kita bergaul dengan Tuhan untuk terus membaca ini? Kalau Alkitab berkata, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Orang Kristen itu sebenarnya adalah orang yang hidup baru. Orang Kristen itu adalah orang yang telah ditebus menjadi pemenang karena dia sudah bangkit. Jadi kalau kekristenan belum bangkit, itu masalah. Hanya dengan keagamaan. Karena engkau telah dibangkitkan bersama dengan Tuhan, lalu pesan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, carilah yang di atas. Artinya ada dua dimensi kehidupan, antara atas dan yang di bawah. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang sibuk kita cari yang di atas atau yang di bawah? Kita jawab sendiri. Gak bermaksud untuk melukai kita, tapi cuma mau menyampaikan suatu pemikiran supaya kita terbuka. Berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Maksud saya, berapa banyak waktu yang kita pergunakan untuk bangun cari yang di atas atau yang di bawah? Kalau kita sudah temukan, dikatakan apa? Pikirkanlah. Nah itu dia. Udah cari, pikirkan lagi. Kenapa kita tidak bisa memikirkannya? Karena kita belum ketemukannya. Kalau kita belum ketemu yang di atas, kita tidak bisa pikirkan atas. Yang kita temukan pasti yang di bawah. Cuma dua Bapak Ibu, atas dan bawah. Tuhan, hantu. Dalam hidup ini selalu gender. Kalau kita nggak ketemu Tuhan, ya pasti ketemu hantu. Kalau kita nggak bisa berpikir Tuhan, pasti kita berpikir hantu. Coba deh kiri kanan wajahnya mirip siapa? Halo? Bisa terbuka pikirannya sekarang? Dan ini realita kehidupan Bapak Ibu. Beberapa hari ini saya diobrak-abrik sama Roh Kudus. Kesalahan-kesalahan cara berpikir kita langsung direstorasi. Tuhan taruhkan pemahaman-pemahaman baru. Sehingga pada akhirnya saya memutuskan buat satu KKR minggu depan tanggal 11 di tempat ini. Yang begini belum pernah kita lihat. Temanya rada-rada unik juga. Yang begini belum pernah kita lihat. Ayo kita rame-rame untuk mengalami sebuah terobosan baru. Kalau hari ini Anda datang ke sini diurapi dengan minyak, itu artinya Anda dan saya sepakat supaya Roh Kudus menerobos masuk ke dalam hati kita, mengubah prinsip hidup kita. Dan ke depan
Kita bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diri kita. Dan nanti tangan sebelah kita akan sama-sama menyenangkan hati Bapa. Saya ingat 2002 tanggal 16 saya urap pertama kali saya habis konferensi di Jakarta, karena saya membawa satu sesi di konferensi itu. Saya juga nggak ngira yang hadir para pendeta. Kalau ini kan jemaat Tuhan, lebih dari segini nih jumlahnya, hampir 1000-an orang, banyak dari negara-negara lain. Saya dapat satu sesi. Pada saat itu saya udah agak lemah juga, karena jamnya jam nggak enak, jam 1 siang. Anda tahu jam paling rawan itu kalau seminar. Saya tidak khotbah panjang, saya ajak para pendeta berdamai kepada Bapa. Tuhan melawat. Setelah itu Tuhan suruh saya balik, cepat pulang ke Pontianak. Aku jadikan tahun-tahun ke depan adalah tahun sukses dalam segala aspek kehidupan. Dari situlah muncul ada namanya Psalm 21, Successful Community. Tanggal 6 saya urapi minyak. Tanggal 13 Januari 2002, Tuhan melawat kita. Dari jumlah yang cuma hanya sekitar 80-an orang, dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan, kita bikin konferensi gereja saya pertama di Pontianak. Tuhan selamatkan hampir 800 orang. Per hari ini ribuan orang sudah kita baptis, kita bawa kepada Tuhan. Belasan ribu sebetulnya dalam daftar. Karena siapa? Karena Roh Kudus. Hal-hal yang tidak kita kirakan, kalau dia sudah mulai menguasai Anda dan saya, ia akan memampukan. Ialah karena saya hamba Tuhan, pekerjaannya ada pekerjaan Tuhan. 我们是工作神的工作，传福我们做的神的工作。如果你们不知道，ya nggak apa-apa juga. Ini cuma beberapa kalimat gue dapat aja. Tiru-tiru orang barat. Artinya gini, kami punya pekerjaan Tuhan. Apa yang kami kerja, ya itulah Tuhan. Tapi kan gak semua pekerjaan yang kami kerjakan. Tapi kalau Tuhan bisa memakai kami untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, bisa mengalami sebuah transformasi, apakah Tuhan tidak bisa pakai Bapak Ibu di dalam domainnya? Atau karena kita cuma hanya puas dengan pekerjaan kita yang biasa-biasa saja. Anda guru, Anda cuma mengajar, setiap hari pagi datang ngajar, sore pulang lagi. Habis bulan dapat gaji, nggak naik gaji kita ngegerutu. Terus 1 tahun kemudian kita lakukan sampai usia tua menjadi apa? Mantan guru. Apakah begitu? Walaupun kita sebagai seorang guru, tetap kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sedikit saya memberikan kesaksian. Seorang ibu, saya nggak gitu ingat namanya, tapi saya, kalau nggak salah namanya Ibu Hana. Usia 20 sekian tahun, pulang dari Batu Malang mengikuti satu konferensi yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan. Dia mengalami zaman Tuhan. Pada masa itu, tahun 60-an itu masa-masa sangat krusial buat bangsa kita. Tahun 65, sebagian orang tahu mungkin. Dia balik ke Balikpapan, saya ketemu dengan Opa Christiansen. Pelaku sejarah. Dia nggak bisa ketemu karena sudah cukup tua, umurnya udah 80. Tapi saya bilang, saya hamba Tuhan membawa mandat untuk Kupang. Dan saya hanya minta waktu kalau bisa, kita bisa ngobrol berapa menit saja. Akhirnya dia bangun mau. Tapi begitu ketemu dengan saya, kami ngobrol hampir 1 jam lebih. Saya yang mau pergi buru-buru, malah dia nggak kasih. Nah, dia yang berkisah dimulai dari seorang ibu, wanita muda remaja bernama Hana. Pulang dari sana, ia mulai cerita kepada hamba-hamba Tuhan tentang pekerjaan Tuhan, semua menolak. Senjekongcua. Dia guru loh Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa terima gereja. Lalu Tuhan katakan kepada dia, buat di sekolah. Anak-anak SMP, muridnya dia waktu itu. Salah satu muridnya adalah Bapak
Christiansen. Dan satu lagi siapa namanya Git? Yang di Kupang itu. Yang air jadi anggur itu, sumur itu. Saya lupa namanya. Ya anak-anak muda semua. Ibu Hana ini tadinya mengimpartasikan kepada para pendeta, menolak. Dia panggil semua anak-anak remaja ini. Didoakan dan mereka semua dijamah Tuhan penuh Roh Kudus. Bapak Ibu tahu, sejak saat itu Kupang tercatat dalam sejarah kegerakan kekristenan dunia. Setiap hari ribuan orang bertobat di jalan-jalan. Mereka di jalan-jalan beritakan bertobat. 67 datang setelah Gestapo. Ribuan orang mengalami karena dituduh PKI. Kalau tidak ada kegerakan, kemana mereka pergi? Dan sejarah tercatat, ribuan orang dibawa ke kebun karet. Dan mereka semua sudah terima Yesus. Kita tidak tahu besok, lusa ke depan apa yang terjadi. Tuhan sedang mempersiapkan generasi hidup baru yang membawa kabar. Di mana? Ya domain kita masing-masing. Bukan semua jadi pendeta Bapak Ibu. Di domain kita masing-masing. Seorang pastor, seorang dokter namanya Yong, Dr. Yang. Dia orang Australia. Satu hari Tuhan suruh dia pergi ke Cina. Dia ngapain? Pergi ya. Dan waktu dia disuruh pergi Cina, dia belum tahu Cina itu bagaimana rupanya. Karena dia seorang dokter, oleh karena dia dapat message dan dapat utusan Tuhan, satu hari dia diutus oleh rumah sakit di mana ia bertugas, ikut conference kesehatan di Hong Kong. Maka dia pergilah ke Hong Kong. Di Hong Kong dia ketemu dengan teman-teman dia, dan teman-teman dia memberi dia tugas bawa Alkitab ke Cina. Tahun 97 atau 90. Karena waktu itu kan hampir terjadi ciu-ciunya ya, 99 ya, perjanjian Cina dan Inggris Hong Kong itu. Dan waktu dia disuruh bawa Alkitab ke Cina, saat itu sedang gejolak politik. Mahasiswa demonstrasi besar-besaran. Dan dia dengan temannya bawa Alkitab masuk ke Cina. Dan saat itu Cina sedang berlaku hukum darurat militer. Dia bawa Alkitab. Kalau ketangkap jadi apa? Dieksekusi tanpa ada penghakiman. Ya. Dan dia masuk. Singkat cerita bagaimana Roh Kudus memimpin dia bisa membawa Alkitab. Lalu pagi-pagi Tuhan suruh dia pergi ke Tiananmen bawa Alkitab. Tahu apa yang terjadi? Saat mahasiswa sedang demo, dia membagikan Alkitab lalu mendoakan mahasiswa, ribuan mahasiswa. Tiba-tiba mereka terima Yesus. Dalam hitungan detik, lampu dimatikan. Ini kesaksian hamba Tuhan dokter ini. Itu peluru di kiri kanan itu enggak berhenti, dia bilang. Di kiri rebah 1000, di kanan rebah 1000. Dia berdiri tegak. Tapi dia apa? Begitu lampu nyala, semua mahasiswa yang terima Yesus sudah jadi mayat. Pembantaian Tiananmen besar-besar. Jikalau tidak ada seorang dokter itu, kemana mereka pergi? Sekali waktu Tuhan pernah tanya sama saya, berapa banyak yang meninggal di kota Pontianak belum kenal aku? Saya minta seorang dokter dan seorang polisi survei cek, dan ditemukan setiap hari ada 4 orang meninggal tanpa kenal Yesus. Anda dengar saya cerita?
kita punya tanggung jawab tentang 4 orang ini. Tahun 2000-an saya dapat data. Saya tidak tahu hari ini. Setiap waktu Anda dan saya dituntut tanggung jawab jikalau kita ingin urapan. Urapan bukan untuk kesenangan kita sebagai orang Kristen. Jikalau urapan itu cuma hanya untuk kesenangan, maka bencana akan terjadi dalam kehidupan kita. Urapan itu adalah untuk kepentingan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Tahun ini kita diberi tema, kemenangan nyatakan kerajaan Allah. Artinya kita setiap harus menyatakan kerajaan Allah di dalam kehidupan. Kerajaan Allah hanya bertumpu pada kata kuncinya, kebenaran. Kerajaan Allah bukan terdiri daripada makanan dan pakaian. Kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Setiap hari kita harus menyatakan kebenaran itu. Kebenaran merupakan satu peristiwa realita. Tapi di balik daripada kebenaran ada pekerjaan roh yang memang tidak bisa dilihat. Jikalau kita hidup di dalam kebenaran, maka roh itu yang akan bekerja, Bapak Ibu. Tahun 2026, Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka roh itu yang menguasai kita. Apapun yang kita kerjakan, itu dapat membawa dampak. Itu pemahaman yang saya terima. Beberapa hari yang lalu seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ratusan ribu jemaatnya sekali ibadah. Dan Tuhan berkata, tahun ini adalah tahun manifestasi kebenaran. Tidak ada lagi buat kita tiling-aling. Selalu kembali kepada apa yang menjadi keinginan. Mari Bapak Ibu, kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, tidak ada lagi keinginan aku, tapi kita selalu masuk di dalam keinginan Tuhan. Kalau kita memahami keinginan Tuhan, justru keinginan Tuhan itu disertai dengan kekuatan untuk kita mewujudkan keinginan Dia. Dan disitulah ada kata bahwa saya hidup, bukan saya hidup, Kristus yang hidup di dalam saya. Dan saya pribadi berani berkata, saya hidup karena Kristus. Saya adalah Kristus yang hidup di dalam kehidupan ini. Kendati pun saya bukan Yesus, tapi saya adalah Kristus yang hidup. Dan itu yang harus kita nyatakan diri kita. Di mana? Di seluruh kehidupan kita. Pengusaha, rumah tangga, suami istri, hubungan orang tua dan anak. Dan di sini dikatakan Bapak Ibu, dalam kisah ini Tuhan memakai 2 orang, satu keluarga. Seorang bapak mempunyai dua orang anak, ada 1 bungsu, ada 1 sulung. Nah, di dalam pembacaan kita, saya menggunakan si bungsu ini untuk menolong kita, membuka pikiran kita, supaya hati kita menjadi rumah Tuhan. Itu dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Saya kasih garis bawahi, lalu ia menyadari keadaannya. Berarti tadinya apa? Nggak sadar. Orang yang nggak sadar seperti orang mati. Tahun 2022 Tuhan perlihatkan pada saya kekristenan bagaikan ikan yang mati. Coba lihat kiri kanan. Kamu sadar nggak ke sini? Sadar lah, pastor. Kamu sadar nggak bahwa sebentar lagi kamu akan berubah? Itu yang saya nggak tahu. Ya kadang-kadang orang datang ke gereja di jamaat Tuhan berubah aneh loh. Ada seorang bapak, dia datang ke sini. Ketika dia lihat hiruk pikuk pekerjaan Tuhan, dalam hatinya dia menolak. Apa-apaan ini? Nah, waktu saya minta mereka maju ke depan, dia ikut maju pula. Tapi dia berkata dalam hatinya, gua maju tapi gua nggak mau tumbang. Nggak masalah, kan pikiran yang memutuskannya kan. Dia ke depan, waktu saya dekatin, saya berdoa buat dia. Saya tumpangkan tangan, memang dia nggak tumbang. Selesai acara semua pulang, dia masih di situ berdiri.
Lalu salah satu staf saya, Pak udah selesai. Iya, gue tahu udah selesai, tapi nggak bisa bergerak. Terus dia datang ke saya, staf saya, Pak, itu orang nggak bisa bergerak. Kenapa? Dia nggak bisa gerak. Kena kram. Saya dekatin, Pak, kenapa Bapak nggak? Tadi saya itu nggak mau bergerak. Saya udah bilang pada diri saya nggak mau tumbang. Jadi sekarang saya nggak bisa bergerak. Berdamai pada diri Bapak sendiri ya. Pada diri Bapak pengen ngalami Tuhan, tapi Bapak menolak. Ayo minta ampun pada di sini. Begitu dia minta ampun, truk langsung tidur situ. Biarin aja sampai larut malam di situ. Itu kejadian. Ada satu, saya juga bingung dia. Tiba-tiba berubah. Maka saya tanya, Anda tidak sadar apa yang akan terjadi kan? Ada satu, datang begitu dilayani, dia ngalami itu. Sepanjang ibadah nggak bersuara. Sampai selesai, dia juga nggak bisa bicara. Kita kaget juga karena bapaknya tanda kutip dari gereja lain. Kita takut bawa pulang, gimana nih anak datang baik pulang nggak bisa ngomong kan? Kita doa tetap nggak mau bicara. Saya tanya, Tuhan kenapa? Sampai besok baru bisa bicara. Akhirnya pulang, bapaknya nggak marah pula. Dia nanya kami, kenapa anak saya tiba-tiba begitu? Saya tanya, Pak, bagaimana sikap bapak, anak bapak? Itu cerewetnya ampun-ampun, suka maki-maki orang. Itu dia berhenti dulu. Kasih tahu sama samping kiri kanan. Siap-siap. Tuhan bersihkan. Kan jauh lebih baik Tuhan yang bersihkan kita. Ini pernah kejadian. Saya tidak ngarang-ngarang loh. Karena banyak saksi-saksinya masih ada. Itulah sebabnya Bapak Ibu Alkitab katakan dulu dia tidak menyadari keadaannya. Maka dia berkata, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ada dua kutub. Di rumah Bapak banyak makanan bagi, kata di rumah Bapakku banyak apa? Orang upahan Bapakku berlimpah-limpah makanannya. Kemakmuran. Di rumah Bapak rumah kemakmuran. Sama-sama saya kata, rumah Bapak rumah kelimpahan. Siapa mau di rumah kelimpahan? Kita semua mau. Tanpa kita sadari, kita bukan tinggal di rumah kelimpahan, tapi kita tinggal dalam akunya, egonya, keinginannya. Ego manusia cenderung membawa kita keluar dari kelimpahan. Ego manusia itu bersifat apa? Kecukupan pada diri sendiri. Kecukupan bukanlah anak Tuhan. Kecukupan untuk diri sendiri bukan anak Tuhan. Karena Tuhan berkata tidak baik hidup seorang diri. Anak Tuhan selalu hidup berkomunitas. Naomi mengalami sebuah dilema di dalam kehidupan. Kematian suami dan 2 orang anak karena akunya. Bethlehem sudah tidak lagi ada roti. Bethlehem sudah mengalami sebuah kondisi yang tidak nyaman. Sebagai manusia mempunyai kemampuan keluar dari Bethlehem menuju ke Emmaus. Simbol daripada kedagingan, kesenangan. Karena ego, karena aku, kematian suami, kematian 2 orang anak. Bapak Ibu bisa bayangkan jikalau hidup kita, ini gambaran ya. Suami itu adalah gambaran perlindungan, otoritas. Seorang wanita kehilangan suami, dia kehilangan perlindungan dan otoritas. Tapi gak cukup dengan Naomi. Bukan saja kematian suami, kematian 2 orang anak. Dan anak itu adalah simbol masa depannya. Apalah artinya seorang manusia jikalau anaknya semua meninggal? Selesai masa depan. Di beberapa tempat orang sangat penting yang namanya keturunan. Di beberapa suku
Sampai merit lagi untuk mendapatkan anak. Katanya kalau nggak dapat anak, kayaknya nggak ada masa depan. Orang Tionghoa begitu. Saya nggak tahu dalam pemikiran Bapak Ibu, kenapa bisa terjadi? Karena aku, kata anak yang bungsu ini. Mari kita selidiki kata akunya. Karena ada kelimpahan dari akunya. Sehingga kronologinya tentang akunya. Sampai kita akan kembali kepada kairos tentang kelimpahannya. Dan kita akan cek kembali satu persatu. Buka layar berikutnya. Pertama, ada beberapa catatan. Catatan pertama. Catatan yang pertama, Bapak Ibu ingat. Sesungguhnya hidup manusia di dalam kehidupan adalah anugerah. Sama-sama katakan, sesungguhnya hidup manusia di dalam kehidupan adalah apa? Anugerah. Seberapa yang setuju dengan saya bahwa hidup anugerah? Contoh nafas. Ada yang bisa jual oksigen, tapi oksigen nggak bisa nolong dia. Mati karena kekurangan oksigen. Waktu COVID. Artinya kita nggak bisa nolong diri kita, Bapak Ibu. Kita bisa bernafas gratis tiap jam ini, itu karena anugerah. Alam semesta Tuhan ciptakan begitu megah dan begitu indah, diperlengkapi bagi kehidupan kita, itu anugerah. Semua tersedia itu karena anugerah, bukan buatan manusia, buatan Allah. Tapi mengapa manusia hidupnya penuh derita? Masalah manusia cuma satu. Masalah manusia cuma pikiran. Bilang pikiran. Persoalan utama manusia ada pada pikiran. Karena berpikir, jangan-jangan Tuhan tidak beserta saya, maka saya cari sendiri. Jangan-jangan Tuhan tidak memberkati saya, maka saya cari sendiri. Karena pikiran. Hawa terjebak karena pikiran. Setan membuka pikiran penyimpangan kebenaran. Maka setan masuk ke hatinya, mengubah kehidupan dia. Yang tadinya berjalan dengan Tuhan, sekarang berjalan dengan hantu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Alkitab katakan kepada, dituliskan di sini, tentang anak yang bungsu ini. Tercatat dalam ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini yang bungsu. 31 ini mengisahkan tentang yang sulung. Kata ayahnya kepadanya kepada yang sulung. Karena yang sulung itu ngegerutu juga. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dua ayat ini sebetulnya saya ambil untuk menolong kita untuk berpikir. Yang bungsu minta berkat kepada Bapak. Hak daripada kepunyaan mereka. Bapak kasih enggak? Kasih. Itu anugerah. Memang terkadang kita sebagai pengkhotbah coba untuk mendramatisir. Ini kualat. Bapaknya belum mati, udah minta kewe. Nggak apa-apalah. Kan pengkhotbah boleh aja kan. Tapi Tuhan berbicara dalam sisi yang lebih kepada maksud Tuhan. Artinya apapun yang kita minta Tuhan beri. Karena kita anak. Satu. Kedua, kalau kita diberkati dengan harta berlimpah-limpah, apakah salah? Salah enggak? Anak ini mendapat harta salah enggak? Salah enggak? Mana salahnya? Tuhan yang kasih kok.
Kalau dia dapat harta salah, ya Tuhan kenapa kasih? Kalau Tuhan kasih, pasti nggak salah. Karena dia minta dikasih. Tapi persoalannya di mana? Persoalannya ketika harta itu dia terima, dia bukan bergaul intim dengan Bapa, tapi dia jauh dengan Bapa. Yang jadi masalah bukan soal hartanya, soal dia jauh dari Bapa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita boleh pintar, kita boleh sukses, apa saja nggak salah. Tapi yang jadi masalah ketika kita mencapai suatu keadaan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya nggak jauh dari Tuhan kok. Saya berdoa kok, saya baca Alkitab kok, is okay, tidak masalah. Saya cuma bertanya, kamu pernah lihat Tuhan nggak? Loh kalau kamu nggak pernah lihat Tuhan, kenapa kamu bilang kamu nggak jauh dari Tuhan? Saya udah baca Alkitab kok, saya udah berdoa kok. Yang kamu ngerti baca Alkitab, berdoa, udah dekat sama Tuhan. Tuhan selalu menggunakan komponen kehidupan. Kalau engkau tidak bertanggung jawab dalam hubungan keluarga, rumah tangga, artinya kamu sudah jauh dari Tuhan. Seorang suami tidak bertanggung jawab sebagai suami, dia sudah berjauh dari Tuhan. Ketika dia masih miskin, mesra. Telur 1 bagi 2. Ketika dia sudah naik pangkat, lebih banyak meetingnya di luar. Tetap sih telepon istrinya, mah kita doa yuk. Dapat apa dari Tuhan? Kelihatannya rohani, tetapi jarak yang hubungan itu menimbulkan ketidakharmonisan dan membuka peluang buat setan masuk. Berapa banyak keluarga hancur karena itu. Ini salah satu contoh. Termasuk kita juga ke gereja. Sebetulnya Bapak Ibu, hubungan dengan Tuhan jawabannya cuma 3. Pertama, komitmen. Kedua, sehati. Ketiga, hadir. Apapun yang kita lakukan, jika 3 ini tidak kita lakukan, sama saja sia-sia. Paham ya? Kita boleh baca Alkitab siang dan malam, doa siang dan malam, jika 3 ini tidak kita penuhi. Karena Tuhan hadir pada 3 ini. Apa yang kita ikat hari ini, itu terikat di sorga. Kalau kita lepas, ya terlepas juga. Apa yang kita sepakati, sorga akan memberikan. Jikalau kita hadir di sini, Allah lebih terlebih dahulu hadir. Kan itu. Jadi untuk jauh dari itu karena keadaan kita, kenyamanan kita, kemampuan kita, kita mulai melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Dan itu sebetulnya jauh dari Tuhan. Itulah sebab dikatakan berkat di dalam kehidupan adalah anugerah, bukan bencana Bapak Ibu. Namun imanlah yang menjadi penentu apakah berkat itu bagi kehidupan atau sebaliknya membuka pintu bencana bagi kehidupan. Next, buka lagi. Jikalau kita jauh dari Tuhan, oleh karena keadaan membawa menjauh dari perlindungan. Dia katakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Uang bagus, tapi uang kadang-kadang membuat kita jauh dari persekutuan, kan? Betul nggak? Jikalau kita jauh dari persekutuan, apa yang terjadi? Katakan catatan ketiga, menjauh dari perlindungan, hilangnya kekuatan hidup. Rumah tangga, konflik itu akan melemahkan perlindungan. Setiap kali konflik rumah tangga, pasti ada oknum lain masuk. Kesatuan adalah sebuah kekuatan. Ini bicara rumah tangga. Dalam hal apa saja. Dan yang ketiga, ini kembali kepada kesadaran sang anak itu. Yang keempat,
Tanpa perlindungan kehidupan kerusakan terjadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 15 berkata, lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Babi haram. Yang lain. Lalu ingin mengisi perutnya dengan ampasnya, menjadi makanan babi itu. Tetapi seorang pun, tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Artinya Bapak Ibu, ketika tanpa adanya perlindungan, kerusakan terjadi. Pertama, kerusakan mental. Tanpa ada satu perlindungan kebenaran, mental kita rusak. Yang kedua, kalau mental rusak, kemerosotan moral. Menghalalkan semua cara untuk memenuhi hidup. Milik orang seakan-akan milik kita. Buat salah, merasa tidak bersalah. Janji tak tepati. Janji mau nikah, tinggal pergi. Kerusakan ya. Dan semua itu terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Akibatnya kesulitan sosial. Bukan Tuhan tangannya tidak cukup panjang memberkati kita. Bukan telinganya tidak cukup jeli untuk mendengar. Tetapi yang menjadi penghalang karena apa? Kerusakan mental kita. Pikiran kita yang rusak. Pikiran itu cuma hanya egosentris. Maka kita tidak akan pernah berjumpa dengan orang yang bisa membangun sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah, kembali kepada slide berikutnya. Ini penentunya Bapak Ibu. Slide berikutnya. Keluar dari pemikiran tadi kepada apa yang menjadi perenungan anak bungsu itu. Dan dia berkata, dan saya memberikan catatan, sadar akan dirinya, pikiran terbuka. Sadar itu membuka pikiran. Waktu kita membaca Alkitab, mari Bapak Ibu, jangan kita baca mikirin untuk orang lain, untuk mertua, untuk orang tua, untuk anak, untuk tetangga, untuk orang lain. Waktu kita membaca Alkitab, biarlah Alkitab itu menolong kita, membuka mindset kita, kesadaran kita, pikiran terbuka. Pak, Bu, hati kita akan berubah karena Roh Kudus masuk untuk menjamah kita. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu, kalau pikiran Bapak Ibu tidak terbuka, ya ritual kita cuma hanya ritual agama. Tapi kalau pikiran kita terbuka betapa penting dan kasihnya Tuhan kepada kita, maka hati Bapak, Ibu, itu menjadi tempat berlabuhnya Roh Kudus untuk mengurapi. Sehingga hidupnya berubah. Kuasa Allah bekerja. Apa yang dilakukan, itu akan terjadi. Maka dikatakan, kesadaran hati berubah, langsung dia balik kepada Bapa. Dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia sadar siapa dia. Dia gak berani mendudukkan dia sebagai seorang anak, padahal dia anak. Hanya seorang hamba saja. Tetapi apa kata Bapa? Maka bangkitlah ia dan pergi pada Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi pada saat itu
Bapaknya bukan mengembalikan dia status hamba, tetapi mengembalikan dia sebagai apa? Anak. Buka slide berikutnya. Dibuka lagi. Slide berikutnya. Lanjut. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Pengurapan keilahian oleh kasih karunia Allah, menerima urapan menjadi seorang anak Bapa. Jadi Tuhan tidak melihat kamu datang dengan keadaanmu, tapi Tuhan lihat kamu datang bagaimana hatimu, siap untuk diubah atau tidak. Malam ini, kalau kita sadar bahwa hari-hari lalu kita telah menyimpang dari kebenaran, kita tidak lagi mempunyai perlindungan, sehingga terjadi kerusakan mental, kemerosotan moral, dan kesulitan sosial. Kita sadar betapa banyak upahan. Orang upahan di rumah papaku penuh dan kelimpahan. Mengapa aku di sini mati kelaparan? Bangkit kembali kepada dia. Bapak mengembalikan pertama, yang mengurapi apa? Status sebagai anak. Maka Anda dan saya boleh disebut anak Allah. Menerima pewarisan ilahi. Otoritas. Perjanjian Allah kepada Abraham. Itu yang kedua. Tidak cukup hanya menerima otoritas Bapak Ibu. Menerima kuasa untuk melakukan pekerjaan di dalam kehidupan. Apa yang menjadi kesulitan kita di dalam kehidupan kita? Jikalau roh Tuhan beserta kita, tidak ada kesulitan. Lakukan saja. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mulai malam ini Bapak Ibu, ketika kita diurapi, lakukanlah terus menerus. Yang pertama, kita bangun hubungan dengan Bapa, keintiman dengan Bapa, mendapatkan pengurapan dari Bapa. Lakukan. Kalau kita lakukan belum kelihatan, bukan berarti tidak ada. Lakukan. Kalau hari ini belum, masih ada hari esok. Kalau besok belum, masih ada hari lusa. Bagi manusia kesulitan, tapi bagi Allah tidak ada kesulitan. Yang terpenting, ketekunan percaya, lakukan terus menerus sampai Tuhan bekerja. Ketika kalau dia sudah bekerja, maka disitulah saatnya kita akan berkata, seperti orang bermimpi. Saya tahun 2002 begitu melihat pekerjaan Tuhan, saya kadang duduk betul-betul kayak seorang bermimpi. Belasan tahun kita lakukan berat banget. Tapi begitu Tuhan bekerja, hanya beberapa waktu kita lihat pekerjaannya begitu luar biasa. Betapa menyenangkannya hidup bersama Tuhan. Itulah sebabnya malam ini kita perlu mengembalikan identitas kita sebagai anak, yaitu urapi. Sadar, kita telah jauh. Periksa diri. Kalau kita jauh, mengaku sama Bapak, Bapak, saya telah bersalah, saya telah jauh. Jauh dari Bapak itu kita jauh dari persekutuan. Jauh dari Bapak itu 3 hal tadi. Hilang dari komitmen, ketidaksehatian, tidak hadir di dalam apa yang Tuhan rencanakan pada kita. Dan itu sama juga kita jauh dari Tuhan. Jikalau malam ini kita menyadari bahwa kita mempunyai kebiasaan seperti itu, mari kita berkata, Tuhan, saya mau memperbaiki, saya mau format ulang perjanjian saya dengan Tuhan. Melalui apa? Suami istri, pekerjaan, gereja, komsel, kita buat perjanjian. Perdamaian kepada Allah, mendamaikan diri kita, berdamai kepada sesama. Yang 2, kita bangun kesehatian. Di dalam setiap
Domain kehidupan itu ada atasan. Atasan kita ngomong apa, lakukan saja. Kendati pun kita memang tidak bisa terima. Kendati pun sulit dengan logika kita. Tapi kalau kita dengan rendah hati kita terima, Allah memampukannya. Tapi jangan kita ini terus membantah aja. Kepada pimpinan kita membantah. Dan itu sama juga melukai hati Bapak. Oh dia salah tuh Pak. Gak usah dibela kalau kamu benar. Orang yang benar pasti dia punya kuasa untuk mengubah orang yang salah. Tapi orang salah dia harus rendah hati untuk minta pengampunan. Tapi tentunya kita kan lebih gampang apa? Mempersalahkan orang kan. Saya selalu bertanya, kamu rasa kamu benar atau kamu salah? Saya benar. Kamu punya kuasa loh. Doainnya buat dia. Orang benar kan penuh kuasa kan. Doa orang benar besar kuasanya kan. Bukan doa yang besar loh kuasanya loh. Kamu benar gak? Benar. Doakan dia besar kuasanya. Saya doa-doa tapi gak bertobat. Berarti kamu gak benar. Minta ampun sama dia. Sederhana kan hidup ini. Lebih sederhana daripada nasi padang. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau perjamuan kudus. Persiapkan hati kita Bapak Ibu. Perjamuan kudus merupakan bagian kehidupan awal kita menjadi orang percaya. Alkitab saya berkata demikian. Sebelum kita mengangkat cawan yang berisikan anggur dan roti, di dalam kitab Kejadian berkata demikian. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kadiolamer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Shewa, yaitu lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan persembahan sebagai persembahan awal tanda sadar dan syukur kepada Melkisedek, yaitu persepuluhan. Bapak Ibu, ada 3 catatan di sini. Kemenangan diberikan oleh karena Tuhan, bukan karena kita. Dan Tuhan memberkati Anda dan saya. Setelah kita mengalami kemenangan, maka di situ dikatakan apa? Ia menerima pertukaran hidup. Raja Salem memberikan roti dan anggur. Itu adalah simbol daripada tubuh Tuhan. Tuhan adalah roti yang hidup, dan anggur itu adalah darahnya Tuhan yang menyucikannya. Mengalami pertukaran hidup. Lalu yang ketiga, ia diberkati dengan Allah pencipta langit dan bumi. Untuk apa? Supaya dia menjadi berkat Bapak Ibu. Kita semua pengen diberkati. Tapi untuk apa? Jadi berkat. Mari Bapak Ibu buka cawan yang berisikan roti dan anggur. Kita katakan, di atas di Golgota, sanalah aku melihat Yesus Tuhan disalibkan. Di atas awan yang bermain, di sanalah suara terdengar,
Tuhan dimuliakan. Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Di atas bukit Golgota, di atas bukit Golgota, di sanalah aku melihat Yesus Tuhan disalibkan. Haleluya. Di atas awan yang bermain, di sanalah suara terdengar, Yesus Tuhan dimuliakan. Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat kita menyembah Tuhan tadi mengakui bahwa kita melihat Tuhan di Bukit Golgota. Saat waktu saya tulis lagu ini, saya nyanyikan di Bukit Golgota di Israel. Rombongan saya tiba-tiba mengalami sebuah terobosan ilahi. Saya minta anak saya, David, tolong buatkan notnya lagu ini. Pada saat kita menyembah, kita tahu bahwa kita telah mengalami pertukaran. Mari ikut saya katakan, angkat roti ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang kau serahkan kepada kami. Hari ini, aku makan tubuhmu sebagai pertukaran karena kasih karuniamu. Sehingga aku menerima menjadi ciptaan yang baru karena tubuh Tuhan. Hidup di dalam hidup yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Angkat cawan yang berisikan anggur. Bersama saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat darah-Mu, darah perjanjian baru yang Kau curahkan untuk menebus aku dari dosa, memberikan aku perlindungan baru, pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu. Ketika saya minum, saya hidup di dalam otoritas Allah, kuasa Allah, melakukan perkara-perkara supranatural. Karena pikiran Allah ada di dalam pikiranku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Katakan syukur kepada Tuhan dari lidah bibirmu, dari hati yang dalam. Tuhan,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 la. Kami mengucap syukur atas karyamu yang besar. Ya la la la. Ya la 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 bara 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 bara. La 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 bara 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 bara. Haleluya. Bapak Ibu, pada waktu Tuhan izinkan saya mengurapi Anda minyak. Ketika pikiranmu terbuka, Roh Kudus akan mengurapi, masuk ke dalam hatimu untuk mengurapi hatimu, mengubah hatimu menjadi baru. Sehingga hidup baru, hidup berkemenang. Dan ikuti saya berdoa. Bilang, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Di hadapanmu kami datang menerima urapan yang baru. Kami membuka pikiran, buka hati untuk Roh Kudus bekerja. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, kuasai saya. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus. Saya siap menerimanya demi nama Tuhan Yesus. Tenangkan jiwamu. Haleluya. Bapak Ibu yang mau diurapi boleh maju ke depan. Silakan. Haleluya. Haleluya. Oh, ya rabashikalaya lalabashakalaya. Semua maju penuhi depan. Lalabashakatakaya rabashikalaya. Haleluya. Lalabashikalaya lalabalabalabalabalabala. Haleluya. 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 Dari hati yang dalam Bapak Ibu. Haleluya. Ye rarabasikala. Haleluya. Uri rarababala basikala lalala bala bala. Bara 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 la la basikala ya la 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 basikala ya la 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 basikala ya la la basikala haleluya haleluya la 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 bala 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 bala
tangan terarah kepada Tuhan dari hati yang dalam. Arahkan pikiranmu, buka pikiranmu. Tuhan bukanlah jauh. Dari hati yang dalam rindukan pelukan Tuhan, rindukan jamaah Tuhan, rindukan belayan Tuhan. Apa yang kau pikirkan dan menjadi hasratmu, dan itu yang terjadi. Apa yang kau pikirkan dan itu akan terjadi. Pikirkan bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan menolongmu, Tuhan sedang menjamahmu. Mulai pikirkan bagaimana kebaikan Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan tidak sekali-kali tinggalkan kamu. Pikirkan itu Bapak Ibu. Apa yang menjadi pikiranmu dan hatimu terbuka buat Roh Kudus bekerja. Uria raba syakata karaya raba sarau. Sikala lahan laya lawa syakata karaya. Oh haleluya. Haleluya. Ya la la ba. Ura mama sikala ya la la ba la ba la. Haleluya. Kita memang terkadang sulit untuk mengekspresikan Kristus karena pikiran kita kadang-kadang kacau, tidak berfokus pada kebenaran, sehingga hati kita jadi gelap. Terus arahkan pikiranmu dari hati yang dalam, luapkan sukacita, rasa syukur, sehingga biarlah Roh Kudus haleluya. 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 Lala basyika lala bala bala. Ya rabba baba hina lala baba baba syika la bala bala bala. Oh, haleluya. Ya lala bala 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 bala. Yeah. Haleluya.
sheka kala ya la. Inala ya la wa shaka kala ya la. Hema la ba sheka la ya la. Inala ba sheka la ba la ba ba la. Inala ba de. Oria la ba sheka kala ya la ba de. Ora ba sheka la ya la. Oria la ba sheka kala ya la ba de. Inala la ba sheka la ya la ba de. Ora ba la ba sheka la. Inala la ba ba sheka la ya la ba 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 ba. Ora ba sheka kala ya la. Inala la ba sheka kala ya la ba de. Uria la ba sheka takara ya la. Inala ba sheka takara ya la ba 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 ba. Ora ba sheka takara ya la. Uria la ba sheka takara ya la. Inala la ba sheka takara ya la. Ora ba sheka takara ya la 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 ba. Haleluya. Haleluya. Ora ba 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 ba. Ora ba 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 ba. Ora ba 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 ba. Jika la 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 la. Ora ba 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 jika la la la. Inala la ba jika la ya la ba. Ora ba 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 jika takara ya. Inala la ba jika takara ya. Inala la ba jika takara ya la ba. Uria la ba jika la ya. Oh ya. Inala la ba jika la ya la ba. Inala la ba jika la ya. Ora ba ba jika la. Inala la ba jika la ya. Uria la ba jika takara ya. Oria la ba jika. Inala la ba jika takara. Ora ba 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 ba. Ora ba 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 jika. Inala la la ba 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 ba. Inala la la ba jika takara ya. Ora ba jika la. Oria la ba jika la. Inala la ba jika la ya. Inala la ba 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 ba. Inala la ba 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 ba. Ora ba ba jika takara ya la la ba. Inala la la ba jika. Inala la la ba jika la ba la ba. Inala la ba. Ora ba la ba la ba. Inala la ba jika takara. Ora ba jika takara ya la ba. Inala la ba jika takara ya la ba. Ora ba ba jika takara ya la ba. Inala la ba jika takara ya la ba. Ora ba jika ya la ba. Inala la ba jika ya la ba. Ora la ba. Jama 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 jama
Jama.
kekejaman. Haleluya. Penuh, 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 penuh. Haleluya. Yes, Jakaraya Shekala la bashakala ya la bashakala ya la la handala ya la waje innala ya shakatakara ya raba shekara ya raba. Oh, penuh, 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 penuh. Yes, 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 haleluya. Oh, 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 haleluya, 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 haleluya. Yeah,
Yesus. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan melihat keadaan kamu. Dan sekarang terimalah kasih itu. Kau sanggup. Haleluya. Yeah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ntar saya akan tutup ibadah ini. Tuhan sedang mencari orang yang siap dipakai. Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang lebih dari apa yang pernah kita lihat. Ketika malam ini Bapak Ibu kumpul di tempat ini, kalau Bapak Ibu sepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan, mulai malam bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Beberapa hari ke depan Bapak Ibu akan lihat perkembangan kehidupan Bapak Ibu berbeda. Hubungan keintiman, Anda bisa menggunakan waktu, pikirkan Tuhan, bilang sama dia, Tuhan kau baik. Hanya begitu aja. Tuhan, bilang sama dia, ada banyak hal saya tidak tahu tapi engkau baik. Aku menyerahkan hidupku padamu Tuhan. Terus ngomong. Kamu akan lihat apa yang akan terjadi dalam masa-masa akan datang.